Nuwun. Pak Wagimin ya? Perkenalkan, nama saya Darajo. Silakan duduk. Gimana Pak Wagimin perjalanannya? Lumayan adoh. Lumayan adoh. Ketompelan ini. Alhamdulillah dia baru pulang. Dia tadi memang ke sini. Dia bilang katanya malam ini ada seorang dukun yang akan datang ke sini. Katanya Pak Wagimin katanya. Jadi dia tadi nunggu lama, cuman katanya ditelepon dari orang rumahnya karena anaknya rewel katanya, jadi dia harus pulang. Sebenarnya Pak Wagimin ini tahu niat dan tujuan saya, atau khususnya Pak Wagimin ini diundang ke rumah saya atau disuruh preman Bogel Tompel mendatangi saya, itu tahu tidak permasalahan? Ya. Ngerti ya. Tahu. Kadang sing tompel iki kan tak urung dari jalur santet. Kirim nih karo wong sing dicek sing di jalur karo iki kabeh iki ya perjanjian. Iya, karena saya sudah melihat keadaan Pak Hendra, ya, salah satu pemilik kebun sawit yang dirampas atau diambil oleh preman Bogel Tompel dengan cara menyantet Pak Hendra. Menurut ceritanya dari preman Bogel Tompel, dia menyuruh Pak Wagimin katanya yang menyantet. Nah, nyantet Indra dengan apa sawit. Oh. Jadi jalur dan ladang sawit itu dijual kan man. iya. Yo saurung kuwi yo aku ngomong ya aku sago kirim santet apa sing dijalur. Karo aku ngomong karo Tompel dia ngomong apa wae persyaratannya piro mahare yo ya sago. Penting akan sawit iki. Jadi Pak Wagimin ini sudah menerima mahar dari Bogel Tompel? Sudah ya? Wis separuh. Bahkan wis separuh. Soalnya kan kegiatan ini kan urung rampung. Memang mau target apa Pak Hendra itu oleh Pak Wagimin? Dikai iki kan jare Bogel Tompel kan dikai waktu seminggu toh karo Pak Hendra ini. Minggu kuwi pemain lah dol lah kayaknya yo. Targetnya yo udah lewat. Jadi sekarang gini Pak Wagimin ya, saya jelaskan dulu dari awal. Awal mulanya itu Pak Sarjo yang menjadi korbannya preman Bogel Tompel. Nah, Pak Sarjo itu datang ke rumah saya. Ketika saya buka pintu, dia sampai terjatuh ke lantai, badannya biru-biru semua, itu terkena santet. Cuman alhamdulillah saat ini sudah saya obati, sudah saya obati dan saya cari siapa yang menyantet. Ternyata preman Bogel Tompel itu atau si Bogel Tompel. Dan alhamdulillah saat ini Bogel Tompel dalam tahlukan saya. Nah nih Iya, dia dalam tahlukan saya, dia dalam bimbingan saya saat ini. Dan sudah beberapa korban dari preman Bogel Tompel ini yang sudah bertemu secara langsung. Preman Bogel Tompel pun sudah minta maaf, sampai ada yang mukul korbannya, ya, sudah sampai beberapa kali kena tonjokan dari korbannya karena korbannya membalas sesakit itu. Nah, jadi setelah dia saya tahlukan, semua keilmuan ajian, rawa rontek dan ilmu kebalnya saya musnahkan. Preman Bogel Tompel ini
berjanji akan mendatangkan atau mengantarkan saya kepada dukun-dukun santet yang pernah dia minta bantu. Ya termasuk Pak Wagimin ini yang pernah membantu perjalanannya preman Bogel Tompel. Nah, saya minta Pak Wagimin ini cabutlah santet Pak Wagimin terhadap Pak Hendra. Seperti itu. Kalau Pak Wagimin tidak mau mencabutnya, ya terpaksa saya akan buat Pak Wagimin ini sama seperti Hendra atau Pak Hendra. Ora iso sembarangan aku jabut santet-santet ini. Nggak bisa sembarangan gimana? Tanggup syarat ini. Yo, jabut. Oh ya jabut. Rumput lateng ora iso. Ono. Santet sing tak ngerti. Jalan ayo. Ngapi. Kalau ini parah. Dan kemudian saya berharap kalau Pak Wagimin ini meninggalkan dunia perdukunan, Pak Wagimin, agar tidak ada lagi korban-korban selanjutnya. Nah, wis belasan tahun jadi ini bisa iso dijalin-jalin. Jadi biar kok ucapan iki omongan mau apa jabut santet sing tak kirim karo Pak Hendra iki ya lek apa jabut ngono-ngono ta ya ora iso. Atau santet itu saya cabut, ya dari Pak Hendra itu sudah saya cabut santet yang Pak Wagimin kirim. Ya. Saya kembalikan kepada Pak Wagimin. Ora bakalan. Ya lek kuwi modele cara pengucapan sampaian omongan karo awakku ngene iki yo sebenarnya kan maksa. Nah. Jadi ngene ae. Santet itu tak sendiri. Ketua Pak Hendra iso. Tapi tak lakane awakmu kan. Lakone awakmu santet iki. Ya, kalau mau saya sih seperti itu juga bisa. Saat mau seperti itu. Nah, karena mau itu kan sepakatnya kan juga enak. Nah, Daripada kalian menyantet orang, ya. Pak Wagimin pernah lihat nggak orang yang terkena santet itu menderitanya seperti apa? Pernah membayangkan tidak? Itu bagaimana kalau itu terjadi kepada keluarga Pak Wagimin atau Pak Wagimin sendiri, ya, yang tadinya sehat, bisa aktivitas kemana-mana, kerja cari nafkah untuk keluarga, tiba-tiba jatuh sakit atas perbuatan seseorang. Jadi Pak Wagimin ini menolak untuk bertobat, yang saya sarankan. Dunia aku jalanan nah ya awakmu mongso Bogel Tompel setuju apa jabut antar sama Pak Hendra ya tak jabute tapi kan santet itu awakmu sesuatu ngono lho ya aku mau kerja tanpa bayar ora hasilnya ora penak lek awakmu siap menerima santet itu lek awakmu karo yo omonganmu kena keler-keler iki lho amit ae. Ora Bogel Tompel itu sudah menyerahkan semuanya kepada saya. Makanya Pak Wagimin disuruh ke sini. Ya, tadi dia mau bicara langsung dengan Pak Wagimin karena tadi orang rumahnya nelpon anaknya rewel sehingga dia harus pulang. Ya mudah-mudahan dia bisa ke sini lagi. Nah, cuman di sini mungkin Pak Wagimin belum tahu dengan saya. Saya Dang Rajo dan kegiatan saya selama ini mendatangi dukun-dukun santet, mengajak mereka itu bertobat agar tidak ada lagi manusia atau korban-korban santet selanjutnya. Ya. Dan di sini Bogel Tompel setelah saya lumpuhkan dia berjanji akan memberitahu saya di mana dukun-dukunnya. Ya. Nah, jadi saya memberi Pak Wagimin pencerahan agar bertobat, tinggalkan dunia perdukunan itu.
Atau santetnya yang Anda kirimkan ke Pak Hendra saya tarik, saya lempar ke Aki. Ya lek iso ya ngono. Ya apa? Dadak akeh cangkem karo aku gaya mongkon sakit dhewe balik karo aku. Ya lek iso ya ngono. Kalau saya kembalikan, Akinya bisa bangun dari sini. Santetnya sing duwe, aku sing gawe. Ya, wis ora bakalan anak-anak dhewe ngono. Jadi kowe ning aku ora usah ngomong sok dhuwur ngono. Ya saya bukan sok tinggi. Di sini saya hanya mengajak Aki untuk bertobat dan ada itikat baik untuk Aki. Mau tanaman Aki mau kayak gimana saya nggak peduli. Ya. Intinya Pak Wagimin ini saya minta tinggalkan dunia perdukunan. Kasihan korban-korban santet selanjutnya. Hanya itu saja. Yo sini ya. Cabut kok santet kurang iso. Balik lek nang awak. Lek nang iso. Ngono ae. Tapi lek ora iso, santet iki sing balik nang awakmu. Kebanyakan dukun itu seperti itu. Nah, ya lek kowe gelem patak dil monggo. Nah, kan ngono. Bismillah. Allah. Saya sudah bilang kepada Anda bahwa gini. Bismillah. Bismillah. Dia berusaha untuk mencabut santetnya. Saya kembalikan ke tubuhnya, sahabat-sahabat semua. Bagaimana Anda mau kembalikan santet itu kepada diri Anda, diri saya, kalau Anda seperti itu aja tidak bisa? Saya sudah berusaha untuk sopan bicara dengan Anda, Pak Wagimin. Kita buat dia menderita sama seperti Pak Hendra, pemilik kebun sawit itu, sahabat-sahabat semua. Saudara di kamera. Allah. 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 Allah.
Bagaimana Pak Wagimin? Saya akan kunci tubuhnya sahabat-sahabat semua. Allah. Cabut aja Dang Rajo, ilmunya Dang Rajo. Silakan saja. Saya kasih waktu Pak Wagimin untuk mencabut santet Pak Wagimin sendiri yang saya kembalikan. Bagaimana Pak Wagimin? Saya akan hilangkan santet itu dari tubuhnya, sahabat-sahabat. Bismillah. Allah. Bismillah. Bismillah. Allah. Silakan duduk Pak Wagimin. Saya sudah bilang dari awal, saya hanya perlu ada itikat baik Pak Wagimin untuk menarik kembali santet yang Pak Wagimin kirimkan kepada Pak Hendra pemilik kebun sawit itu. Tapi di sini Pak Wagimin sepertinya merasa congkak, sombong karena memiliki kesaktian atau memiliki ilmu santet. Jadi mana ucapan Pak Wagimin dari awal yang tidak ada yang bisa? Buktinya bisa saya kembalikan seperti itu. Saya cuma menggunakan kekuatan doa saja. Kalau Anda tidak percaya, silakan santet saya. Allah. Jangan musnahkan semua keilmuannya, sama-sama semua. Bismillah. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun fis samawati wa fil ardi wa la yasma'u illa bihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma la yuhituna illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardi wa la yaquduhu hifdhuhuma. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Allah. Bisa apa sekarang Anda? Mau menyantet saya? Silakan santet.
Saya sudah katakan, saya sudah musnahkan semua keilmuan Anda. Sekarang terserah Anda. Kalau Anda bertobat dan meninggalkan dunia perdukunan, saya tidak akan apa-apakan Anda. Tapi kalau Anda masih tetap mau menjadi dukun santet, saya akan lumpuhkan kaki Anda. Itu kesalahan Anda sendiri. Saya sudah bicara baik-baik. Kalau sudah seperti ini, itu udah urusan Anda. Kalau Anda mau sembuh, Anda bertobat, tinggalkan dunia perdukunan. Sahabat-sahabat semua, saya akan bakar tubuhnya ini. Sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasyiril haqqi bil haqq wal hadi ila syiratil mustaqim wa ala alihi wa Allah. Surat aja. Terima kasih Anda sudah mendatangi undangan dari Bogel Tompel untuk menemui saya malam ini. Dan sekarang saya minta Anda pergi dari rumah saya. Kalau Anda mau sembuh dari lumpuh kaki Anda dan rasa panas itu, tinggalkan dunia perdukunan. Saya akan kunci dulu sahabat-sahabat semua. Bismillah. Allah. Perlawanan akan ada sahabatmu. Alhamdulillahirobbilalamin sahabat-sahabat semua. Mungkin sahabat-sahabat semua kalau melihat penampilan dari preman Bogel Tompel atau Bogel Tompel, ya, mungkin sahabat-sahabat semua akan pangling. Alhamdulillah dia saat ini sudah benar-benar membantu saya untuk mendatangkan dukun dan untuk memberitahukan dukun di mana tempat dia meminta tolong untuk menyantet korban-korbannya. Ya. Dan insya Allah nanti kalau ada kesempatan saya akan menemui dia. Saya akan lihat nanti biar sahabat-sahabat bisa melihat penampilan dari Bogel Tompel saat ini. Ya. Oke sahabat-sahabat semua, mungkin live-nya saya akhiri dulu. Dan untuk para sahabat yang baru hadir di channel Radio Official, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan video-video saya berikutnya. Mungkin hanya itu saja. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.